Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 program Studi Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sambas akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Klasifikasi Tingkat Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sambas menggunakan algoritma Kineris Neighbors KNN. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Saya Rahmawati, kemudian bersama saya ada Anissa, Ilena Indersari, dan Nurpikin. Kami bersama-sama menyusun proposal ini sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester pada mata kuliah yang sedang kami tempuh. Pemerataan tenaga kesehatan menjadi isu penting, khususnya di Kabupaten Sambas. Banyak wilayah perbatasan dan perdesaan yang mengalami kekurangan tenaga medis. Padahal data dari Dinas Kesehatan dan BPS sudah tersedia, hanya saja belum dimanfaatkan secara analitis untuk mendukung kebijakan. Oleh karena itu, kami menawarkan pendekatan klasifikasi wilayah berbasis data menggunakan algoritma KNN. Dari kondisi tersebut, kami mengidentifikasikan beberapa permasalahan. Distribusi tenaga kesehatan masih belum berdasarkan klasifikasi yang terstruktur. Keputusan pengalokasian tenaga medis masih manual dan bersifat subjektif. Dan data yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Dari permasalahan tadi, kami menyimpulkan bahwa belum adanya sistem klasifikasi wilayah berbasis data membuat distribusi tenaga kesehatan kurang objektif dan belum maksimal. Untuk itu, pendekatan algoritmik diperlukan untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Penelitian ini dibuat dengan beberapa asumsi, kebutuhan, dan juga batasan. Kami mengasumsikan bahwa data yang tersedia cukup valid dan fitur yang digunakan representatif. Kebutuhan utamanya adalah dataset lengkap dan tools analisis yang sesuai. Namun, penelitian ini juga memiliki batasan seperti terbatasnya atribut dan belum adanya validasi langsung ke lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem klasifikasi wilayah berdasarkan ketersediaan tenaga kesehatan, yang nantinya dapat membantu instansi terkait dalam mengambil keputusan secara objektif dan efisien. Selain itu, kami juga berharap pendekatan ini mendorong penerapan teknologi analitik di sektor publik. Kelas klasifikasi. Dalam penelitian ini, sistem klasifikasi wilayah dilakukan berdasarkan jumlah total tenaga kesehatan di masing-masing kecamatan. Kategori klasifikasi dibagi menjadi 3 kelas, yaitu pertama yaitu rendah, yaitu antara 0 sampai 50. Yang kedua yaitu sedang, dari 51 sampai 100, dan yang tinggi adalah di atas 100, berdasarkan tentang jumlah tenaga kesehatan. Klasifikasi ini digunakan sebagai label pada proses algoritma Kineris Neighbors atau KKN yang akan memprediksi kategori untuk kecamatan. Tahap berikutnya yaitu tahap analisis data, cleansing dan favorization. Langkah ini memastikan bahwa data bersih, valid, dan siap digunakan untuk proses pengujian model. Tahapan analisis data yang selanjutnya yaitu normalization adalah langkah normalisasi data untuk menyamakan skala antar fitur. Hal ini penting karena algoritma KKN sangat bergantung pada perhitungan jarak. Metode normalisasi yang digunakan adalah standar correlation atau Z-score, rumus yang digunakan. Salah satu hasil klasifikasi dilakukan pada Kecamatan Paloh berdasarkan 3 tetangga terdekat yaitu Subas, Sejangkung, dan Selakau. Algoritma KNN mengklasifikasikan Paloh ke dalam kategori kurang. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan klasifikasi dapat memberikan gambaran objektif kondisi di lapangan. Untuk mengevaluasi performa model, kami menyajikan hasil dalam bentuk grafik dan conversion matrix. Hasil menunjukkan bahwa akurasi model mencapai 39% dengan prediksi paling akurat terjadi pada kategori kurang. Namun demikian, masih ada ruang untuk memperbaiki model agar performa lebih baik. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa algoritma KNN mampu melakukan klasifikasi wilayah berdasarkan ketersediaan tenaga kesehatan. Namun karena akurasinya masih rendah, diperlukan penambahan data, uji nilai K yang berbeda, dan eksplorasi algoritma lain seperti decision tree atau SPM.
Kami juga menyarankan pengembangan sistem klasifikasi ini ke dalam bentuk dashboard yang bisa digunakan oleh instansi pemerintah. Sekian dari kami.